Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Selalu ada untuk suaminya. Sementara itu di ruangan privat restoran, Bu Elisa dan Joe masih saling bertangis-tangisan. Jadi, alasan selama ini ibu tak pernah mencari aku, karena menganggap aku sudah meninggal. Tanya Joe setelah Bu Elisa menceritakan semua kejadian masa lalu yang menimpa suami dan putranya. Benar, Bu Elisa menganggukkan kepala. Seharusnya ibu tidak langsung menyerah, tapi menyelidiki lebih lanjut tentang kebenarannya. Maafkan ibu ya nak. Andai ibu tahu kalau bapak kamu sudah menitipkan kamu ke panti asuhan sehari sebelum musibah itu terjadi, kamu tidak akan hidup susah seperti ini. Joe menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disesali, Bu. Semua ini adalah takdir Allah. Pertemuan kita saat ini juga adalah takdir Allah. Yang lebih penting, sekarang kita sudah dipertemukan kembali. Dan aku sangat bersyukur untuk itu. Joe mencoba menenangkan ibunya. Bu Elisa tersenyum dengan mata masih berkaca-kaca. Terima kasih, nak. Ibu sangat beruntung bisa bertemu denganmu lagi. Kamu adalah anak yang baik. Kamu mewarisi sifat ayahmu, Aslan. Bu Elisa mengelus kepala Joe dengan lembut. Dahi Joe mengernyit. Aslan. Itu nama yang kami berikan untukmu dulu nak. Aslan Putra Mahardika, itu adalah namamu yang sebenarnya. Pertemuan yang mengharukan itu pun berakhir. Tina dan Joe mengantarkan Bu Elisa ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Bu Elisa terus menggenggam tangan Joe, seolah tak mau lepas sama sekali. Malam ini, kamu menginap di rumah ibu dulu ya nak, Bu Elisa meminta dengan suara lembut. Joe menatap Tina yang duduk di sampingnya, dan istrinya itu merespon dengan anggukan kepala. Lagi pula mereka berdua memang tak pernah bertemu selama bertahun-tahun lamanya, jadi wajar kalau Bu Elisa menginginkan hal itu. Baik Bu, Joe tersenyum dan menyanggupi permintaan sang ibu. Sampai di rumah, Joe mengantar Bu Elisa ke kamar. Mereka lanjut mengobrol di dalam sana, sementara Tina menunggu di ruang tamu. Terima kasih karena sudah mau menerima ibu nak. Bu Elisa menggenggam tangan Joe erat-erat. Sekarang, rasanya ibu sudah bisa mati dengan tenang. Hus, jangan bicara begitu Bu. Joe menggelengkan kepalanya. Kita bahkan baru bertemu beberapa jam yang lalu. Masih banyak waktu yang belum kita lewatkan. Jangan tiba-tiba bicara tentang kematian.
Oh iya maaf, maaf. Bu Elisa mengelus kepala Joe lembut. Selama ini kamu pasti sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Tenang sayang, ibu akan tetap hidup sampai bisa menebus semua kesalahan ibu padamu. Ucapan Bu Elisa membuat Joe benar-benar terharu. Ia kemudian memeluk sang ibu erat, mencari kehangatan ibu kandungnya di sana. Di sisi lain, di ruang tamu, Tina duduk bersama dengan Nancy. Kedua wanita yang terpaut usia 5 tahun itu dari tadi juga hanya diam saja. Tina asyik menikmati teh yang disajikan untuknya, sementara Nancy hanya melihatnya dengan tatapan tajam. Apa, mau bilang apa? Sergah Tina akhirnya. Ternyata ia merasa risih juga saat ditatap Nancy dengan begitu intens. Gue tahu gue cantik, jadi nggak usah ngelihatin gue segitunya. Cek, Nancy berdecak sambil memalingkan wajahnya kesal. Aku masih nggak percaya kalau hasil yang kamu bawa itu benar. Ya Tuhan, Tina meletakkan cangkir teh ke atas meja. Padahal gue udah kasih bukti dengan sejelas-jelasnya. Apa masih kurang? Bisa aja bukti yang kamu buat juga rekayasa, Nancy bersikeras. Tina menghela napas panjang. Adik iparnya itu ternyata jauh lebih keras kepala daripada yang ia pikir. Kalau begitu, perlu gue buktikan lagi? Tentu, Nancy melipat tangannya dan mendongakkan kepala, menantang. Buktikan saja. Tina tersenyum miring. Sudah ada rencana dalam kepalanya. Ia kemudian meraih ponsel dan menghubungi sang sekretaris. Yena, hubungi semua perusahaan berita dan kabarkan tentang hubungan Joe dengan Bu Elisa. Perintah Tina yang membuat kening Nancy berkerut. Setelah itu, Tina menutupi teleponnya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba memberitakan tentang hal ini? Nancy bertanya penasaran. Bukankah lo butuh bukti? Tenang saja, dalam beberapa jam, buktinya akan langsung menghampiri lo. Nancy masih tidak mengerti ucapan Tina. Ia ingin protes, tapi kedatangan Joe membuatnya terhenti. Sayang, Tina menyambut sang suami dengan sukacita. Ibu kamu udah tidur? Joe menganggukkan kepalanya, ia kemudian berjalan menghampiri Nancy. Salam kenal Nancy, aku adalah kakakmu. Joe mengulurkan tangannya. Nancy terdiam, menatap uluran tangan Joe beberapa lama, baru kemudian menyalalami dengan ragu. Hai, Nancy menjawab patah. Joe tersenyum. Nancy menjadi salah tingkah. Ia berusaha melepaskan pegangan tangannya dari Joe. Tapi di luar dugaan, pria yang ternyata adalah kakak tirinya itu malah menarik Nancy dalam pelukannya.
Sudah lama aku menginginkan seorang adik perempuan. Alhamdulillah Allah mengirimkan satu untukku, tukas Joe sambil mengelus kepala Nancy. Nancy awalnya ingin memberontak. Ia belum pernah disentuh oleh laki-laki selain pacarnya. Tapi entah kenapa elusan tangan Joe pada kepalanya terasa menenangkan. Jadi Nancy memilih diam saja. Berbeda dengan nuansa kedua kakak beradik itu yang tenang, kondisi Tina yang melihat mereka sudah seperti cacing kepanasan. Ia dengan cepat melepaskan pelukan Nancy pada suaminya, dan gantian memeluk Joe. "Sayang, kita tidur yuk," ucap Tina dengan nada manja. "Iya, kamu pasti capek ya, Dek?" Tina menggeleng. "Enggak sih, cuma aku kasihan sama kamu, Mas. Dari tadi kan kamu nangis terus. Kamu pasti capek," ujar Tina sambil mengusap wajah Joe yang penuh bekas air mata. "Kamu benar, Dek. Mas emang rasanya agak capek." "Ya sudah, yuk. Tadi aku udah dikasih tahu pelayan kamar kita ada di mana." Tina kemudian menuntun sang suami masuk ke kamar yang telah disediakan. Meninggalkan Nancy yang melongo melihat keromantisan mereka di depan mata. Di dalam kamar, Tina dan Joe segera membersihkan diri dan langsung berbaring di atas tempat tidur. "Mas, bagaimana perasaan kamu setelah bertemu ibu kandungmu?" tanya Tina sembari mengelus dada sang suami. "Rasanya lega, Dek," Joe menghela napas panjang. "Selama bertahun-tahun, Mas selalu merasa hidup Mas ada yang kurang. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Tapi sekarang, setelah bertemu ibu, rasanya seperti menemukan potongan puzzle yang hilang," jawab Joe dengan suara pelan. Tina tersenyum. "Aku senang mendengarnya, Mas. Semoga semuanya menjadi lebih baik dari sekarang." "Terima kasih, Dek. Tanpa kamu, Mas mungkin gak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu ibu. Kamu memang selalu ada untuk Mas." Tina mengecup kening Joe dengan lembut. "Itu tugas istri, Mas. Selalu ada untuk suaminya." Joe memeluk Tina erat, merasa bersyukur memiliki istri yang begitu pengertian dan penuh kasih. "Aku beruntung memiliki kamu, Dek." "Dan aku lebih beruntung memiliki kamu, Mas." Tina membalas pelukan Joe. Keduanya saling memberikan kekuatan dan kehangatan yang mereka butuhkan. Malam itu, Joe dan Tina pun tertidur dengan perasaan lega dan bahagia, menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Pagi buta, Tina sudah sibuk berkutat di dapur. Kalau orang tidak tahu, pasti mengira Tina adalah wanita yang rajin karena pagi sekali sudah sibuk menyiapkan makanan untuk mertuanya. Padahal aslinya, yang Tina lakukan hanyalah menuangkan makanan yang dibuat oleh koki ke atas piring.
Hei, Tina, bukannya ini namanya penipuan? Ya, Yena, sebagai orang nomor satu yang akan selalu disibukkan oleh Tina, berbisik protes. Ini kan bukan kamu yang masak jadinya. Sudah, diam saja kamu. Bawa pulang wadah itu ke rumah, bisik Tina sambil buru menghalau Yena. Setelah Yena dan para koki pergi, barulah Tina sok sibuk di dapur rumah Bu Elisa. Dia sudah merencanakan ini sejak semalam. Termasuk memberikan segepok uang untuk para pelayan agar tidak membuka mulut akan hal ini. Bu Elisa pasti akan terkesan dengan gue, Tina mengangguk yakin. Setelah semuanya tertata dengan apik di atas meja makan. Ia kemudian tinggal menunggu kedatangan para pemilik rumah sambil duduk manis. Ketika jam sarapan tiba, Bu Elisa turun ke lantai bawah dengan dibantu Nancy. Mereka berdua terbelalak saat melihat sarapan yang sudah tersaji di meja makan. Astaga, Tina, kamu yang siapkan semua ini sendirian. Bu Elisa benar terkejut, sekaligus tak percaya. Kamu ternyata bisa masak? Bisa dong Bu. Tina mendekati sang mertua dan menggandeng lengannya. Aku kan dulu sempat les masak. Nancy, yang mendengar ucapan Tina mendelik. Bukan hanya karena terkejut dengan suara Tina yang tiba terdengar lembut, tapi juga dengan bualannya soal les masak. Mari Bu, udah Tina siapin khusus untuk Ibu. Tina mengarahkan Bu Elisa ke kursi makan. Ah, sebentar. Di mana suamimu? Ajak dia makan bersama. Bu Elisa tampaknya masih rindu pada sang putra. Mencari celingak-celinguk. Oh, Mas Jo masih di kamar Bu. Masih siap kayaknya. Tina panggilin, ya, jangan, biar ibu saja yang ke sana. Bu Elisa mencegah Tina dan malah berjalan sendiri menuju kamar tamu. Sepeninggal sang ibu, Nancy langsung menatap Tina curiga. Jujur deh, semua makanan ini bukan kamu yang bikin kan? Tina tersenyum. Aduh, adek ipar, kamu bicara apa sih? Ini semua kan memang kakak ipar yang buat. Tina sengaja betul menekankan ucapannya pada kalimat adik ipar dan kakak ipar, membuat Nancy makin merengut. Dan sejak kapan cara bicaramu lembut begitu? Jangan kira dengan kamu berubah jadi sok baik, terus kami akan menerima kamu begitu saja ya. Tina memutar bola matanya kesal. Ia kemudian berjalan mendekati Nancy, membuat langkah wanita itu sontak mundur ketakutan. Mau apa kamu? Tina mengangkat tangannya. Nancy refleks menutup mata dan memalingkan muka, takut jika Tina akan memukulnya. Tapi di luar dugaan, Tina ternyata hanya mengambil sehelai rambut yang rontok di bahu Nancy.
Ngapain lo sampai ketakutan begitu? Gue cuma mau bersihin baju lo, Tina tertawa mengejek. Menyadari ketakutan Nancy, Nancy membuka matanya sambil merengut kesal. Kamu sengaja melakukannya ya? Apa sih? Nggak kok. Oh ya, lo udah buka notifikasi HP lo belum? Gue tebak pasti Andra sedang berusaha menghubungi lo saat ini. Nancy terdiam. Bagaimana Tina bisa tahu? Pikirnya. Memang, berita tentang kehadiran Joe sebagai putra Bu Elisa yang hilang telah tersebar ke publik sejak semalam. Orang di media sosial menjadi heboh karenanya, termasuk Andra. Laki itu tak henti mengirim pesan dan menelepon Nancy. Nancy sampai harus mematikan ponselnya untuk menghindari lelaki itu. Kenapa nggak lo angkat aja, biar sekalian tahu gimana sifat asli cowok brengsek itu. Lagi, Tina menebak dengan tepat. Nancy hanya bisa terdiam. Kalau lo diamin aja, gue yakin 100% dia akan segera datang ke sini. Belum sampai Nancy menjawab, Bu Elisa sudah datang bersama dengan Joe. Mau tak mau pembahasan tentang Andra ditunda dulu agar tidak merusak suasana sarapan pagi ini. Apalagi Bu Elisa tampaknya senang sekali dengan kehadiran Joe. Dengan telaten, wanita paruh baya itu menyuapi putranya sesuap demi sesuap. Non, di tengah sarapan, seorang pelayan datang tergopoh-gopoh menghampiri Nancy. Ada dan Andra datang. Nancy sontak langsung melirik Tina, dan yang dilirik langsung tersenyum puas. Tebakan gue bener, kan? Begitu kira arti senyumannya. Tanpa menunggu lama, Nancy bergegas keluar untuk menemui Andra. Di depan rumah, tampak Andra sudah menunggu dengan wajah gusar. Kemana saja kamu? Kenapa nggak angkat teleponku? Suara Andra terdengar meninggi. Nancy sampai tersentak kaget. Aku nggak tahu kalau kamu nelepon, ucap Nancy memberi alasan. Apa itu masuk akal? Aku udah nelepon kamu hampir 200 kali. Pesan yang aku kirim hampir 100. Mustahil kamu nggak tahu, sergah Andra kesal. Maaf, HP-ku mati dari semalam. Memangnya, kenapa kamu nelepon aku sampai sebanyak itu? Napas Andra terdengar naik turun, pertanda ia benar marah. Ia melirik ke dalam rumah dengan tatapan berkilat. Apa si brengsek itu ada di sini sekarang? Bersambung.